Siapa bilang perempuan menjauhi teknologi? Sepertinya itu hanya cerita lama. Kini perempuan justru aktif menggunakan teknologi, terutama teknologi informasi. Perempuan ikut aktif dalam media sosial, bersosialisasi diri di dalamnya, juga terlibat dalam mendiskusikan aneka isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sudut pandang kali ini menghadirkan kisah tentang para perempuan yang dengan dukungan internet mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan bisnis, dan membangun jejaring sosial. Mereka adalah Ainun Khomsum dengan kegiatan akademi berbagi, Narendra Dewi dengan bisnis katun luriknya, dan Agung Rejeki Yuliastuti yang aktif memberdayakan para tunanetra melalui internet. Saya Vivi Aleda Yahya, Anda menyaksikan Sudut Pandang episode Berdaya Melalui Dunia Maya. Narendra Dewi, ia sosok perempuan ulet dan kreatif. Narendra adalah ibu rumah tangga yang sukses mengusung gagasan pelestarian kain katun lurik. Gagasan ini kemudian menjadi bisnis utama Narendra yang sejak tahun 2011 membuka usaha penjualan katun lurik. Narendra mungkin mewakili sosok pengusaha jenis baru yang tumbuh di era ketika teknologi informasi menembus batas ruang dan waktu. Rumah tangga menjadi basis tempat produksi dan profesi sebagai pengusaha dan ibu rumah tangga bisa berjalan di ruang yang sama. Begitulah, Narendra aktif memasarkan produk jualannya melalui internet juga melalui media sosial. Dengan menggunakan sistem pemasaran online, katun lurik yang dijual Narendra perlahan dikenal masyarakat, bahkan mampu menembus pasar luar negeri. Narendra mengakui tidak mudah mengelola bisnisnya, tapi dengan dukungan internet dan media sosial, bisnis Narendra mampu bertahan hingga hari ini. Mbak Naren, setelah lihat tayangan tadi ya, aduh unik-unik ya produk yang dijual begitu. Tapi sebagai seorang pengusaha waktu itu pemula begitu ya, kenapa Anda memilih untuk berjualan lurik begitu? Kalau lurik itu karena memang saya asli dari Jogja, itu kan kalau lurik itu kan khasnya Jawa Tengah ya. Dan kalau saya milih produk yang sejenis seperti batik itu memang sudah banyak sekali pemainnya dan saya juga nggak mengerti. Kalau sama-sama dibilang nggak mengerti, saya lebih baik milih yang benar-benar nggak ngerti tapi kompetitornya sedikit. Oh oke, strateginya seperti itu ya. Iya, jadi kita istilahnya main cari pasar sendiri yang bisa kita bikin, yang kita create supaya kita bisa bermain di area itu. Tapi biasanya kan kalau batik kan istilahnya ruang atau harganya ya itu kan beragam ya, malah bisa yang mahal sekali kalau tulis dan sebagainya. Tapi kalau lurik kan orang sudah bisa menebak harganya berapa begitu ya. Nah itu tidak takut nanti aduh malah nanti terbatas penghasilannya, ada terpikir seperti itu tidak waktu itu? Pada waktu itu enggak sebenarnya. Tetapi ketika kita memulai memang saya berpikir bahwa ternyata bisa juga nih lurik itu bisa dijual mahal asalkan kita tahu tempatnya, tahu bagaimana cara mendesainnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk harga saya yakin kalau memang sih kalau cuma satu bahan lurik kita cuma bikin seperti biasa, orang bisa nebak ini harganya biasa kayak gitu. Tapi kalau kita bisa create, kita bisa mendesainnya lebih menarik, lebih eye catching dan dapat pasar yang bagus, itu bisa untuk harganya bisa lebih baik gitu. Oke. Kenapa Anda memutuskan untuk ya udah dagangnya melalui internet saja deh begitu? Karena memang pada waktu itu saya kebetulan sudah resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Saya punya anak baru 1 waktu itu ya. Dan saya juga kalau misalnya cuma di rumah kok kayaknya susah, ekonominya juga masih belum stabil, jujur aja ya. Dan kalau misalnya kerja keluar juga susah sekali nyari asisten rumah tangga waktu itu. Saya belum dapat sama sekali. Dilema ya, ibu bekerja atau seperti dan, itu. Kita kembalikan kepada ya di sini adalah Allah ya. Jadi saya
berdoa semoga diberikan jalan supaya bisa memulai suatu usaha yang baru, karena sebelumnya saya pernah mencoba usaha juga gagal. Semoga yang kali ini nggak gagal kayak gitu. Usaha sebelumnya itu jualan kopi ya waktu itu ya? Ya, Oke. jualan kopi tapi berdua sama teman ceritanya. Jadi saya kumpulin modal buat jualan kopi, ternyata cuma bertahan beberapa bulan, habis itu udah selesai. Oke. Uangnya habis. Nah kalau sekarang akhirnya banting setir, Iya. jualan lurik begitu ya? Iya, Oke. heeh. Dengan nama Kalu, Kalu, Katun heeh. Lurik Iya, begitu ya? heeh. Nah itu berarti sudah berapa tahun hingga saat ini? Kalau itu dimulai tahun 2011. Jadi pada awal tahun 2011 saya memulainya dengan merancang desain baju. Jadi karena memang modal saya terbatas sekali, saya hanya bisa melayani penjualan via order aja. Jadi saya nggak bisa buat stok waktu itu. Bagaimana modal awalnya berapa waktu itu? Modal awalnya kalau dibilang modal awal 5 juta. Ya, 5 juta itu juga ada ceritanya juga nih Mbak Vi. Apa ceritanya di balik modal 5 juta Di balik itu? 5 Jadi ceritanya itu kalau misalnya 5 juta itu saya, karena uangnya saya sudah habis ya waktu jualan gerobak kopi gitu kan. Saya nggak punya modal, sama sekali nggak punya modal untuk istilahnya kalau misalnya kita ngomong gaji suami itu untuk kebutuhan 1 bulan sudah cukup. Udah habis kayak gitu. begitu ya? Kalau untuk memulai usaha minta orang tua juga nggak mungkin. Yang saya punya hanya dari suami itu gelang emas ceritanya. Gelang emas itu pun dari seserahan waktu saya menikah gitu. Saya minta izin suami, boleh nggak sih ini digadaikan atau dijual aja yuk, kita bikin usaha baru tapi saya butuh modal kayak gitu. Tapi karena nggak mau memberatkan siapapun, nggak mau punya hutang gitu, akhirnya gelang emasnya itu saya minta izin suami untuk saya jual gitu. Nah dapat 5 juta, kemudian bagaimana? Langsung ini belanja begitu? Langsung belanja dan saya nggak tahu tempatnya belanja waktu berapa itu. jumlah waktu itu yang dipakai untuk belanja awal? Jadi ceritanya juga ketika saya mencoba mulai lurik itu saya juga nggak tahu mencari lurik itu di mana ceritanya. Jadi saya benar-benar istilahnya babat alas banget mencari, Babat alas. iya, mencari pengrajin yang benar-benar. Jadi saya masuk ke desa, masuk keluar desa dengan motor waktu itu sendiri ya, karena suami saya kerja juga, jadi saya nggak ada yang nganterin gitu. Jadi saya keluar masuk desa, saya mencari pengrajin yang bisa kita ngobrol dulu. Saya memang ngaku saya itu baru mulai gitu. Saya juga nggak tahu lurik itu seperti apa, yang bagus seperti apa juga saya nggak tahu gitu. Tapi memang karena waktu itu saya nekat, saya masuk ke pengrajin. Ternyata sampai sekarang pun kita itu pun yang cocok sama saya. Jadi kebetulan langsung ketemu gitu aja. Sepertinya dimudahkan ya Iya, jalannya. jalannya alhamdulillah dimudahkan sekali untuk Oke. usaha ini. Jadi saya merasa Allah itu membukakan jalan ketika orang benar-benar berikhtiar sama beliau, sama yang di atas. Oke, nah kalau jualan kan ini bukan di toko ya, yang barang bisa dilihat langsung, bisa dirasakan. Nah ini kalau online berarti modalnya harus seperti apa? Apa yang harus berbeda cara berjualan secara online? Yang pertama kalau modalnya online itu kepercayaan customer ya. Jadi kita sudah punya istilahnya nama baik di mata customer. Kan ada juga online shop yang tipu-tipu tuh pasti sudah ada mungkin historinya. Oh ini jangan percaya sama ini tipu-tipu. Jadi mesti ada history chat yang nggak baik. Tapi kita selama ini alhamdulillah selama berjalan dari tahun 2011 Kalu itu historinya untuk riwayat seperti itu insya Allah nggak ada. Kayak gitu sih. Ya namanya juga punya sebuah brand, produk begitu ya kan harus didukung ya. Bentuk dukungan lain seperti apa yang bisa meningkatkan nama brand Kalu? Bentuk dukungan lain contohnya mungkin seperti produk mungkin dengan kualitas produk yang baik otomatis dari satu customer yang mulainya agak-agak nggak percaya ini bagus atau enggak, secara realnya bagus atau enggak, akhirnya mereka mendapatkan barang setelah dikirim menerima baik, mereka rekomendasikan ke teman. Jadi otomatis produk harus berkualitas. Dari modal 5 juta dulu 2011 sekarang omsetnya berapa per bulan? Kalau di rata-rata ya Mbak Naren? Itu antara 50 sampai 100-an juta.